Terpujilah namamu Bapa. Engkau diagungkan dan Engkau ditinggikan. Engkau dimuliakan di atas segala yang layak untuk dimuliakan. Karena Engkau Allah di atas segala ilah. Engkau penguasa langit dan bumi. Engkaulah yang telah menciptakan segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di bawah kaki-Mu Tuhan. Oleh karena itulah kami sungguh bersyukur boleh mengenal Allah yang besar. Allah yang agung dan mulia. Yang nama-Mu lah yang akan tetap dipuji, dipuja dan disembah. Puji dan syukur buat kuasa kasih-Mu ya Allah. Terima kasih karena Kau memberi kesempatan kepada kami untuk menyanjung Engkau melalui puji-pujian yang sudah kami persembahkan kepadamu. Biarlah semua yang telah dipersembahkan itu bagaikan dupa yang harum ya Tuhan. Dibakar di atas mezbah ukupan dan menyenangkan hati-Mu. Dan Kau menghirup wangi-wangian itu dengan begitu antusias. Sehingga Engkau disenangkan oleh karenanya. Dan saat ini lebih daripada itu Kau beri kesempatan kepada kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Lengkaplah ya Tuhan kebaikan-Mu atas kami. Karena kami sadar firman-Mu merupakan tuntunan bagi kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan lewat kebenaran ini pun kami akan dikuatkan dan kami tahu arah tujuan ini. Terima kasih Bapa. Lagi kami serahkan semua tentang kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang yakin akan diberkati Tuhan katakan amin, amin. Selamat ketemu lagi. Selamat datang untuk Pak Jemi dan Ibu. Untung mereka tidak tersesat, tahu jalan pulang. Puji Tuhan. Dan nanti Bapak Ibu kalau mau mendengar ceritanya, selesai ibadah boleh ketemu sama beliau. Sampai jam berapapun boleh, kalau mereka kuat. Puji Tuhan. Selamat datang Pak Jemi dan Ibu, Tuhan memberkati. Dan selamat datang untuk semuanya. Semua senang? Ada semangat? Puji Tuhan, itu yang harus selalu membara di dalam jiwa kita. Sebab kalau kita selalu semangat, maka kesulitan bagaimanapun besarnya akan dapat kita patahkan. Lebih-lebih kalau itu kita berjalan bersama-sama Kristus, maka tidak ada sesuatu yang sulit untuk kita atasi. Baik, saya akan berbicara pada sore ini, yaitu menjadi sahabat karib Allah. Menjadi sahabat karib Allah. Ini sungguh satu hal yang luar biasa loh sekalian. Sebab kalau kita melihat kepercayaan-kepercayaan yang di luar kekristenan, hubungan antara umat dengan Allah itu begitu jauh. Bahkan ada orang kalau mau menghampiri Allah itu dengan dipenuhi rasa takut, khawatir, was-was, diterima atau tidak dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan kita itu mau bersahabat dengan kita. Wah, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Oleh karena itulah kita harus mensyukuri untuk perkara ini. Karena ini akan banyak menolong kita semuanya. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10 firman Allah yang hidup mengatakan begini. Selagi kita masih menjadi musuh-musuhnya, itu dikembalikan kepada Allah oleh kematian anaknya. Betapa besar berkat-berkat yang disediakannya bagi kita sekarang sesudah kita menjadi sahabatnya dan ia hidup di dalam kita. Luar biasa, Paulus ini coba untuk menggambarkan kebesaran Allah itu begitu rupa. Pada waktu kita masih jauh, pada waktu kita masih dianggap musuh-musuhnya, Tuhan sudah menganugerahkan anaknya untuk mati di kayu salib, menebus jiwa kita.
Bukan dosa kita tidak perlu ditebus, saudara sekalian. Tetapi jiwa dan roh kita ditebus dengan harga yang begitu mahal, yaitu dengan nyawanya sendiri. Terlebih setelah sekarang kita menjadi sahabatnya, wah, pasti Tuhan tidak akan kikir terhadap kita. Dia akan bermurah hati. Tetapi walaupun dia bermurah hati, tetapi kemurahan hatinya itu tertata, tidak asal-asalan, supaya tidak menjebak kita sendiri. Oleh karena itu syukurilah situasi kondisi yang seperti ini. Yang jelas kalau kita sahabatnya Allah, maka cara kita berkomunikasi dan bergaul itu berbeda dengan seorang bawahan dan seorang atasan yang seperti itu jaraknya. Kita lebih rileks, lebih bebas, walaupun kita tidak kurang ajar. Dan inilah yang perlu untuk kita ingat bersama-sama. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Allah ingin menjadi sahabat baik kita. Ya, Allah adalah pencipta alam semesta. Dia adalah Tuhan. Dan dia adalah pemimpin. Dia adalah hakim. Dia adalah penebus, Bapa dan Juru Selamat. Dan masih banyak lagi kita bisa pasang di berikutnya. Tetapi Allah yang Maha Kuasa itu mau menjadi sahabat kita. Saya seringkali melihat YouTube tentang kunjungan Bapak Jokowi ke daerah-daerah sekalian. Maka ada orang-orang yang karena begitu rindu berjabat tangan dengan Pak Jokowi, sampai mereka berani menembus pas pampres. Langsung lari mendekati mobil Pak Jokowi, sampai pampres pun kewalahan melihat ibu yang seperti ini. Tetapi herannya itu dia tidak dibentak sama Pak Jokowi itu. Pak Jokowi menyambut jabatan tangannya dan Pak Jokowi tetap senyum. Roh persahabatan itu begitu nyata. Itu Pak Presiden untuk Republik Indonesia. Sedangkan Tuhan kita penguasa alam semesta. Wow. Dia adalah penguasa alam semesta. Dia di atas semua presiden-presiden di dunia ini dan pimpinan negara di dunia ini. Dan dia mau jadi sahabat kita. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Oleh karena itu kita harus memakai kesempatan ini supaya kita betul-betul menjadi sahabat karibnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di Taman Eden pada waktu itu Adam dan Hawa menikmati hubungan yang mesra dengan Allah. Bagaimana tidak, setiap sore Tuhan datang ke Taman Eden untuk ngobrol dengan Adam dan Hawa. Dan yang luar biasa, tidak ada ritual, tidak ada upacara keagamaan, tidak ada protokol. Allah datang dan Adam dan Hawa datang tanpa pas pampres. Begitu bebasnya mereka itu bergaul dan berhubungan. Yang ada adalah hubungan kasih yang sangat sederhana, tetapi sangat dinikmati oleh Adam dan Hawa dan juga oleh Allah pada waktu itu. Dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 8 dan 9 dikatakan sebagai berikut. Ketika pada petang harinya mereka mendengar Tuhan Allah berjalan di taman itu. Mereka menyembunyikan diri di balik pohon. Ayat 9, Tuhan Allah memanggil Adam dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ayat petikan daripada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kira-kira tahu enggak ya kalau Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa? Allah pasti tahu. Tetapi toh, walaupun Allah masih tahu, sudah tahu Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa, dia masih mau berkunjung.
mencari Adam dan Hawa yang ketakutan itu, untuk menyapanya dan berusaha untuk memulihkannya. Dan pada waktu itulah maka nubuatan tentang penebusan disampaikan pertama kali. Itu semuanya karena kerinduan Allah yang selalu ingin bersahabat dengan ciptaannya. Di PL sekalian kita dapat menemukan sahabat-sahabat Allah yang cukup banyak. Contohnya Abraham, contoh yang lain Musa, ada Nuh, ada Daud, ada Ayub, dan ada yang lain-lain begitu banyak. Sehingga mereka bisa bergaul dan berbicara dengan Allah dengan leluasa. Mereka bisa bertanya sama Tuhan, tidak perlu dengan banyak basa-basi dan aturan main. Kalau Daud itu bertanya sama Tuhan, pada waktu dia menghadapi musuh-musuhnya, dia hanya bertanya begini, Tuhan, bagaimana? Boleh gak aku melawan mereka? Dan Tuhan langsung jawab, oh silakan, aku akan memberi kemenangan kepadamu. Situasi kondisi ini juga berlaku dengan kita pada saat ini sekalian. Saya kadang-kadang melakukannya pada waktu di rumah, tahu-tahu ada orang datang, saya tidak kenal siapakah dia. Dan untuk saat ini kecurigaan itu seringkali memang menguasai kehidupan setiap orang karena kita curiga. Maka saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, siapa orang ini? Apa yang mesti aku lakukan? Dan puji Tuhan, Tuhan itu selalu memberi pengarahan. Saya ingat satu peristiwa, di mana ada seorang yang datang ke rumah. Kemudian orang ini mengutarakan isi hatinya, bahwa dia membutuhkan bantuan ini, bantuan itu, karena dia baru datang dari luar kota mencari sang suami, tetapi suaminya tidak ditemukan, kehabisan modal. Waktu itu saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang mesti kulakukan? Ada bisikan suara yang begitu lembut mengatakan, bantu dia, bantu dia. Dia membutuhkan bantuan. Kemudian saya lakukan untuk memberi bantuan kepadanya. Sudah selesai. Tidak ada apa-apa lagi. Dia pulang ke kampungnya. Sebab saya memberi bantuan bukan hanya untuk makan, tetapi juga untuk transport. Tetapi 3 bulan kemudian, ada orang datang sekalian, menggendong hasil bumi. Saya keluar. Kemudian saya tanya, ibu siapa? Apa ini yang dibawa? Dia hanya mengatakan begini, Pak Pendeta, ingat enggak wanita yang nangis di pojok sana, mencari suami dan tidak ketemu suaminya. Langsung saya ingat peristiwa itu. Tidak taunya dia memang benar-benar pulang ke kampung, kemudian dia garap sawah ladangnya, dan hasilnya dibawa untuk dipersembahkan kepada saya. Wow, karena tuntunan Tuhan. Tetapi kadang-kadang Tuhan mengatakan hati-hati, hati-hati. Berapa kali saya diiming-imingi lewat WA, lewat telepon sekalian. Dan pada waktu itu saya kembali, Tuhan apa yang harus dilakukan? Tuhan mengatakan hati-hati, hati-hati. Kemudian saya coba untuk mengujinya. Dan setelah itu baru saya balas dengan WA saya karena saya mau telepon, dia tidak mau terima. Saya katakan, baik Pak, saya sarankan ya Bapak bertobat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jangan menyusahkan orang banyak dengan tipu daya itu. Hati-hati loh, neraka menunggu Anda. Saya kirim. Setelah itu dia tidak pernah hubungi saya lagi. Karena memang maksud dan tujuannya itu jelas untuk mempermainkan kita. Enak kita punya sahabat yang seperti ini sekalian. Oleh karena itu mari kita akan terus pupuk dan bina serta rawat supaya kita itu benar-benar bisa menikmati persahabatan itu.
Untung kita tuh hidup di zaman ini sekalian. Kalau sudah hidup di zaman PL, setengah mati sekalian. Para imam PL itu banyak menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempersiapkan pertemuan dengannya. Next, korban-korban itu dipersembahkan sedemikian rupa. Halo? Ya, tolong operator. Iya. Itu wasiat lama sekalian. Coba kalau kita masih hidup wasiat lama. Saudara mau ke Senen Raya 46. Oh, Kiai Haji Syafi'i 46. Saudara nuntun kambing atau domba atau sapi atau membawa sangkar yang isinya burung merpati. Kira-kira repot enggak ya? Sangat repot. Tetapi sekarang ini kita tidak perlu. Kita bisa datang ke gereja tanpa membawa Alkitab tapi HP. Karena kita memiliki Alkitab digital di HP kita semuanya. Waduh, sebab praktis dan enak. Oleh karena itu fasilitas ini kita manfaatkan dengan baik supaya kita bisa menikmati persahabatan ini dengan lebih akrab lagi. Oleh karena itu di zaman anugerah ini sekalian, Yesus itu mengubah situasi tersebut ketika dia membayar harga tebusan. Dan harganya telah dibayar lunas di atas kayu salib. Oleh karena itu Roma pasal 5 ayat 1 terjemahan NLP katakan, sekarang kita bisa bersuka di dalam hubungan kita yang baru dan indah dengan Allah. Semuanya itu dikarenakan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam menjadikan kita sahabat-sahabat Allah. Luar biasa. Oleh karena itu marilah waktu dan saat ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau memang tidak terlalu penting sekali, setiap hari Minggu sore utamakan datang kepada Dia. Bersama-sama dengan kita menikmati persekutuan dengan Dia, memadu kasih dengan Dia sebagai sahabat yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, persahabatan dengan Allah itu dimungkinkan hanya karena kasih karunia. Benar, kita sebenarnya tidak layak, tetapi oleh karena anugerah, oleh karena kasih karunia, akibatnya kita bisa menjalin hubungan persahabatan dengan Dia. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 18a, terjemahan TEF mengatakan, semua ini dilakukan oleh Allah yang melalui Kristus mengubah kita dari musuh menjadi sahabat-sahabatnya. Pasti sikap kita pada waktu menghadap Allah, pada waktu kita masih statusnya sebagai musuh, dan setelah kita saat ini menjadi sahabat, pasti jauh berbeda, betul? Pada waktu kita masih musuh, kita mau menghadap itu rasa was-was itu menghantui kita, menguasai kita. Rasa takut itu selalu ada. Wah, aku mau diapain ini? Aku mau dihukumkah? Aku mau dimakikah? Aku mau diapakan ini? Tetapi setelah kita tahu dan sadar, sekarang kita menjadi sahabatnya, kita berani datang dengan keleluasaan. Kalau sampai kita sadar kita telah melakukan kesalahan, pasti kita mengatakan, ya mungkin aku memang ditegur, tapi tegurannya itu pasti untuk kebaikanku. Itu sikapnya akan muncul seperti itu sekalian. Karena hubungan persahabatan itu begitu luar biasa. Dalam Yohanes 15 ayat 15, terjemahan ayatnya mengatakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Akan tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena semua yang aku dengar dari Bapa telah aku beritahukan kepadamu. Sekarang kita bisa berkomunikasi dengan bebas. Boleh dikata tidak semuanya menjadi rahasia untuk kita harus mencari.
Karena Tuhan mengutarakan rencana-rencananya kepada kita. Karena kita sudah dianggap oleh sahabat. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa. Saya sangat yakin loh sekalian. Jikalau kita mau memupuk persahabatan kita ini dengan baik. Sehingga kita betul-betul akrab dengan Tuhan. Tuhan akan banyak berbicara kepada kita. Tuhan akan banyak mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi kepada kita. Pada waktu ada orang-orang yang ingin menakalin kita, mensolimi kita, Tuhan pasti sudah memberitahukan lebih dahulu. Karena Dia akan melindungi dan menjaga kehidupan kita. Dan karena kita adalah sahabatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayolah kita akan menjalin hubungan persahabatan ini ditingkatkan. Minggu dari minggu lebih ditingkatkan, bulan lebih bulan ditingkatkan. Supaya kita semakin akrab dan semakin menyatu dengan Dia. Sehingga hati Dia adalah hati kita. Rencana-rencana Dia ada rencana-rencana kita. Kasih Dia ada kasih kita. Sehingga seakan-akan tidak ada perbedaan sama sekali. Walaupun kita tidak mungkin memiliki standar kasih seperti kasih Tuhan. Tetapi paling tidak kita bisa mendapatkan sebagian kecil daripadanya. Dan itu sudah membuat banyak orang kagum. Istilah sahabat ini berbicara hubungan yang sangat dekat loh sekalian. Oleh karena itu satu dengan yang lainnya kadang-kadang curhat. Tuhan bisa curhat dengan kita dan kita curhat dengan Tuhan. Di Alkitab ada sekalian. Bagaimana Tuhan itu curhat kepada nabi-nabinya. Karena kejengkelannya terhadap umat Israel yang mulai bercabang hati, menyembah berhala, menyembah dewa-dewi yang seharusnya itu memperburuk hubungan mereka dengan Allahnya. Maka Allah bisa mengutarakan itu kepada hamba-hambanya. Dan saya yakin hal ini juga bisa terjadi dengan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang ini sesuatu yang sulit dipahami dengan akal kita. Tetapi memang itu adalah kenyataannya. Allah menginginkan kita sebagai sahabatnya. Alkitab berkata di dalam Keluaran 34:14 NLT katakan, Dialah Allah yang sangat merindukan hubungan denganmu. Dialah Allah yang sangat merindukan hubungan denganmu. Dialah Allah yang sangat merindukan hubungan persahabatan denganmu. Kalau saya boleh mengganti sedikit. Allah sangat ingin kita mengenalnya secara akrab. Dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 26 sampai 27 dikatakan, Dia menjadikan semua bangsa dan membuat kami bersifat ramah. Dengan banyak waktu dan ruang untuk hidup supaya kita bisa mencari Allah. Dan tidak hanya meraba-raba di dalam gelap, tetapi benar-benar menemukan Dia. Wow, ini penting. Oleh sebab itu kok hati kita rindu untuk mencari Dia. Pasti kita akan ketemu Dia. Karena memang Allah yang mau ditemuin. Saya sering melihat YouTube dari Miracle TV dan lain sebagainya. Banyak di antara mereka yang akhirnya berjumpa dengan Kristus itu bukan karena ada orang percaya nginjilin sekalian, bukan. Karena dalam hati mereka ada kerinduan untuk mencari Allah yang benar. Itu aja. Modalnya hanya itu. Ingin memiliki Allah yang benar. Yang bisa mendengar doanya. Sehingga waktu sakit disembuhkan dan sebagainya. Hanya bermodalkan kerinduan untuk bertemu dengan Allah yang benar. Akhirnya mereka mengutarakan itu walaupun awal-awalnya nyebutnya salah. Tidak pernah mereka mengatakan Tuhan Yesus. Mereka menyebut dengan nama yang berbeda. Tetapi Allah yang benar itu
siap untuk menemuinya. Dan singkat cerita, akhirnya mereka berjumpa dengan Kristus secara pribadi dengan cara yang kadang-kadang tidak masuk akal kita. Benar itu. Oleh sebab itu kalau kalian ada waktu, sesekali dengarkanlah, saksikanlah kesaksian-kesaksian yang disiarkan lewat YouTube Miracle TV. Di situ kita akan diberkati juga. Karena kita melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dengan cara yang dahsyat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengenal dan mengasihi Allah adalah hak istimewa terbesar kita. Yang setuju dengan saya katakan, iya. Memang mengenal dan mengasihi Allah ada hak istimewa terbesar kita. Kalau kita bisa mengenal Allah, itu luar biasa. Karena kita tahu siapakah kita awalnya. Dan siapakah Allah itu. Tetapi lewat kasih karunia-Nya, akhirnya kita bisa mengenal. Yeremia 9 ayat 24 mengatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi janganlah kita bermegah karena prestasi kita, keberhasilan kita, karena kejayaan kita. Tetapi marilah kita bermegah karena kita mengenal Allah, Sang Juru Selamat itu. Yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yang bisa memberikan jaminan untuk pengharapan masa yang akan datang. Segala prestasi yang kita dapat di dunia ini sekalian, baik itu lewat pekerjaan atau ilmu pendidikan atau apapun namanya, semuanya akan kita tinggalkan pada waktu tiba saatnya kita harus menghadap hadirat-Nya, yaitu pulang ke surga. Tetapi jikalau kita bangga karena kita mengenal Allah, itu tidak akan pernah hilang. Itu akan terus menjadi milik kita sampai kapanpun di dalam kekekalan. Karena kita terus terjalin satu hubungan yang akrab dengan Dia. Jadi untuk menjadi sahabat-sahabat karib Allah, apa yang mesti kita lakukan? Kemungkinan menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian. Allah ingin melihat di dalam setiap kegiatan ada percakapan, setiap masalah-masalah, setiap pemikiran dapat diutarakan. Caranya bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita kerjakan? Yang pertama adalah sekalian, sisihkan waktu saudara untuk berdoa. Bercakap-cakap dengan Dia. Jangan waktu doa itu diberi waktu terakhir setelah kita capek, lelah, kehabisan energi, baru kita mau berdoa. Saya sangat yakin dan berani menjamin, doa saudara yang mengatakan, Tuhan terima kasih Engkau telah memberkati, selamat malam ya Tuhan, aku mau tidur. Kalau saudara mempunyai anak-anak atau istri, setiap mau berkomunikasi mengucapkan kata-kata yang sesingkat itu, kira-kira jengkel apa enggak saudara sekalian? Pasti jengkel kan? Tetapi marilah kita menyisihkan waktu kita, mengkhususkan waktu kita yang tidak boleh diganggu-gugat oleh apapun juga untuk bergaul dengan Dia, bercakap-cakap dengan Dia, memadu kasih dengan Dia. Karena pengertian doa ini sekalian bukan hanya meminta, dan meminta. Doa itu ada unsur penyembahan. Doa itu ada unsur pemujaan. Doa itu ada unsur-unsur untuk kita berdiskusi dengan Tuhan kita. Dan itu perlu untuk kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Sampai hari ini sekalian, saya berusaha mendisiplin diri setiap jam 4 pagi. Dan sekarang ini seperti sudah selalu dibanguni. Jam 4 kurang 10 seperti ada yang membanguni saya. Dan waktu itu langsung saya bangun
dan saya menghampiri dia lebih dahulu. Sebelum melakukan apapun juga, saya berbicara sama Tuhan. Kadang-kadang kalau bahasa Indonesia saya ada kehabisan bahan dan materi apa yang mau didoakan, saya memakai bahasa lidah. Pokoknya bahasa lidah terus saja. Terus walaupun saya tidak tahu artinya, tetapi saya yakin karena roh Tuhan yang menolong saya, Tuhan tahu apa maksud yang sedang disampaikan oleh Roh Kudus. Bercakap-cakap dengan Tuhan sementara Anda bekerja. Itu biasakan. Sementara bekerja di kantor, ngobrollah dengan Tuhan. Ya, tidak perlu dengan suara yang cukup dengaran. Nanti teman-temanmu akan bertanya, dia ngomel sendiri. Ada apa dia? Tidak perlu. Hati kita saja yang kontak dengan dia. Maka disitulah nanti kita akan menikmati keindahan kita dengan Tuhan. Sementara kita setir mobil, maka kita pun bisa berbicara dengan Tuhan. Saya sering kali kalau setir mobil begitu sekalian, roh saya berdoa sama Tuhan. Dan kalau kadang-kadang saya menikmati hubungan yang intim begitu, tahu-tahu tanpa saya sadari saya katakan haleluya. Kemudian orang di samping saya tanya, ada apa? Tidak ada apa-apa. Saya katakan begitu saja. Karena itu sesuatu yang sangat indah kalau kita mau mempraktekannya. Jadi kita bisa melakukan tugas-tugas rutin dengan kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan berarti kita tidak pernah menyendiri dengan Tuhan. Ya, memang untuk menyendiri dengan Tuhan itu harus, saudara sekalian. Tetapi maksud saya setiap saat kita bisa melakukan semuanya. Ada seorang bapak gereja, saudara sekalian, atau tokoh, yaitu yang namanya ini koki sebenarnya, koki ya. Di suatu biara di Prancis sana yang namanya Brother Laurent. Dia menyaksikan begini, karena dia sibuk dengan memasak setiap hari untuk menyajikan makanan-makanan itu dari pagi sampai sore sampai malam. Dan dia mengatakan begini, dia mampu mengubah tugas-tugas yang paling umum dan kasar, yaitu masak, mencuci piring, menjadi tindakan pujian dan persekutuan dengan Allah, tanpa mengubah apa yang harus dia kerjakan, tetapi mengubah sikap hati kita terhadap apa yang kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan untuk kita sendiri, mulailah dilakukan bagi Allah. Entah itu mandi, makan, bersantai, membuang sampah, dan lain-lainnya. Maka kitalah yang bisa mengubah supaya itu menjadi sesuatu kesempatan untuk memuji Tuhan. Kemudian Brother Laurent ini mengatakan lebih lanjut, dia merasa mudah untuk menyembah melalui tugas-tugas kehidupan yang biasa. Dia tidak harus pergi ikut retreat rohani yang khusus. Dan inilah yang terjadi di Taman Eden antara Allah dan Adam. Allah ingin kita terus-menerus bersekutu dengan Dia, kapanpun. 24 jam sehari, marilah kita pakai selalu connect dengan Dia. Maka di situ ada sesuatu yang sangat indah. Jadi gagasan Brother Laurent yang lain yang akan menolong kita adalah doa-doanya, loh sekalian. Yang berbentuk percakapan yang singkat secara terus menerus sepanjang hari. Dia berkata, saya tidak menasihati Anda untuk menggunakan banyak kata dalam doa, nasihatnya. Karena percakapan yang panjang seringkali merupakan kesempatan untuk berpikir melantur. Berapa kali saudara berdoa, kalimatnya begitu panjang-panjang dan selalu diucapkan. Tahu-tahu bangun besok pagi selesai doa. Karena tertidur, betul?
Oleh sebab itu, Brother Loren menasehati doanya tidak usah panjang-panjang. Singkat, to the point, kena sasaran. Kalau sudah sakit, dah tidak usah kasih bumbu-bumbu macam-macam. Katakan aja, Tuhan, perutku ini sakitnya bukan main Tuhan. Sekarang dalam nama Yesus, Kau jamah aku, sembuhkan aku. Sudah. Tidak usah mengatakan, oh yang mulia, Allah yang besar, penyembuh yang ajaib, dan macam-macam begitu rupa. Padahal permintaannya, tolong sembuhkan. Amin. Jadi doa kita semakin singkat, tetapi mujarab, itu yang penting sekalian. 2, merenungkan firman Allah. Plan Injil GEJL sekalian, diwajibkan setiap hari membaca 5 pasal di Alkitab. Padahal saya mulai pelayanan dari tahun 74. Sekarang sudah tahun 2023. Itu sudah hampir 50 tahun loh sekalian. 40 sekian. Kalau membaca Alkitab itu dari tahun 74 sampai sekarang ini kira-kira ada berulang kali berapa ratus kali. Tetapi saya mau katakan, setiap saya membaca Alkitab, di situ selalu ada hal yang baru yang muncul. Setiap hari saya kirim renungan sekalian kepada ibadah jam 6 sore. Tidak tahu kalian membaca atau tidak, tetapi saya selalu kirim itu. Setiap hari. Nah, kira-kira itu dapat materi dari mana? Saya mau katakan, pada waktu saya membaca Alkitab. Pada waktu saya membaca perikop demi perikop, kemudian di situ saya merasakan ada sesuatu yang luar biasa. Langsung saya tutul kasih tanda biru dan kemudian saya subscribe dan itu masuk di dalam arsip saya. Dan nanti setelah saya waktunya untuk menyusun renungan, itu saya buka kembali, saya renungkan kembali, dan disitulah akhirnya menghasilkan renungan-renungan yang pendek. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mustahil menjadi sahabat Allah tanpa mengetahui apa yang Dia firmankan. Betul? Kita mesti harus tahu sekalian apa yang Dia katakan. Kita tidak bisa mengasihi Allah sebelum kita mengenalnya. Cara mengenalnya kita membaca firman-Nya. Kalau kita tidak mau membaca firman-Nya, dari mana kita bisa mengenal Dia, mengerti kepribadiannya? Ini tidak mungkin terjadi. Alkitab berkata sekalian, Allah menyatakan diri di Silo, yaitu kepada Samuel dengan perantaran firman-Nya. Itu saudara nanti baca dalam pertama Samuel 3:21. Alasan Allah menganggap Ayub dan Daud menjadi sahabat-sahabatnya karena mereka menghargai firman-Nya lebih dari segala sesuatu. Mereka merenungkan terus-menerus. Ayub mengaku begini, aku menghargai kata-kata dari mulutnya lebih daripada makananku sehari-hari. Ayub 23 ayat 12. Ada hiasan dinding yang tidak tahu saudara tahu apa enggak, tetapi itu dijual bebas di toko-toko Kristen yang dikatakan begini, no Bible, no breakfast. Maksudnya sebelum sarapan kita harus membaca firman lebih dahulu. Kalau kita belum membaca firman, jangan sarapan. Itu makna yang ingin diseberangkan seperti itu. Daud berkata, betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. Itu kata-kata Daud dalam Mazmur 119 ayat yang ke-97. Sahabat saling berbagi rahasia. Nah sekalian, Allah akan berbagi rahasia pada kita. Saya tidak menguraikan ini panjang lebar karena tadi saya sudah menyinggungnya. Tetapi saya akan membacakan ayatnya, yaitu Mazmur 24 ayat 14. Firman Allah hidup yang mengatakan, persahabatan dengan Allah disediakan bagi orang-orang yang menghormati Dia. Hanya kepada mereka Ia memberitahukan rahasia
janji-janjinya. Dan ini sebenarnya bisa diulangi di dalam kitab Yohanes, di mana Roh Kudus yang akan membeberkan rahasia-rahasia Allah kepada orang-orang yang memang hidup dekat dengan Dia. Masih ada 10 slide lagi, saudara sekalian. Ya, enggak. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Allah ingin menjadi sahabat bagi kita, saudara sekalian. Satu, persahabatan yaitu tanpa ritual, upacara keagamaan atau protokoler. Yang adalah hubungan kasih yang sederhana antara Allah dan kita. Jadi kapan saja kita bisa menyapa Dia. Tidak perlu dengan tata cara yang rumit-rumit. Syaratnya yaitu kita tetap membangun mezbah doa kita. Yang kedua, kita tetap merenungkan firman Allah dan berusaha untuk memahaminya. Dan kalau ini terjadi, sekalian, saya sangat meyakini, maka kita akan menjadi sahabat-sahabat Allah yang akan diberkati dan dituntun, dibimbing oleh Allah, sehingga kita semuanya akan menikmati hubungan kita dengan Allah semakin hari semakin akrab. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh kagum dengan Engkau, karena Engkau yang besar, mulia, agung adanya, mau bersahabat dengan orang-orang yang pernah menyakiti hatimu. Walaupun akhirnya oleh karena kasih anugerah-Mu, kami boleh menerima keselamatan dan memiliki pengharapan yang pasti. Tetapi seringkali kami tidak bisa melupakan masa-masa yang lampau itu. Tapi walaupun demikian ya Tuhan, Engkau mau menjadi sahabat. Ini sesuatu yang tidak masuk akal kami. Tetapi itu merupakan satu kenyataan. Oleh karena itu tolonglah kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahaminya. Sehingga kami siap menyediakan waktu untuk membangun hubungan yang lebih akrab, dan lebih akrab lagi Tuhan. Syaratnya utarakanlah kepada kami, maka kami akan berusaha untuk mengenapinya. Yang penting kami tetap dapat menjalin hubungan yang akrab dengan Engkau. Karena memang Engkau adalah Allah yang ingin bersahabat dengan kami. Oh Bapa, syukurlah buat anugerah-Mu ini. Haleluya. Sebelum mimbar saya serahkan, maka bila ada di antara Bapak Ibu yang setelah mendengar firman Tuhan mengatakan, Pak Simon berdoa untuk aku, supaya mulai hari ini aku mulai berusaha untuk membangun satu hubungan yang lebih akrab dengan Dia. Baik itu lewat doa maupun perenungan firman. Dan kalau itu menjadi kerinduan saudara, saya hanya membutuhkan saudara mengangkat tangan dan saya akan berdoa. Ada? Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih, saya melihat tangan yang cukup banyak. Ya, terima kasih, saya melihat tangan itu juga. Baik, tetap diangkat tangan itu, terima kasih. Ya, saya akan berdoa. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan dari antara anak-anak-Mu yang telah diangkat sebagai respon mereka ingin menjalin hubungan yang semakin akrab dengan Tuhan. Menjadi sahabat-sahabat karib Tuhan. Oleh karena dia Bapa, kiranya kerinduan mereka, komitmen mereka Kau kabulkan Tuhan. Temuilah mereka supaya mereka benar-benar dapat membangun satu hubungan persahabatan dengan Allah dengan cara yang sangat luar biasa itu. Bapa, Kau akan memberkati, karena kami tahu bila itu terjadi, maka kami akan melihat kebesaran-Mu lebih nyata lagi, dan hidup ini akan semakin indah rasanya. Oleh karena dia Bapa, kiranya Engkau akan tolong kami semuanya,
supaya kami pun boleh menjadi sahabat karib-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.